Ini saya mau Silakan. turun ya. Terima kasih nih Iya, ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan siap, sehat semuanya. siap. Amin. Nuhun, nuhun. Habib Sehan, silakan Habib Sehan. Salam. Enggak bang, tadi saya hanya menanggapi itu tuh. Bang Ali tadi pas ngomong putus-putus suaranya. Maksudnya nggak kedengeran ngomong apa tadi. Bagaimana Bib? Apakah ada narasi Bib? Bagaimana Bib? Tanggapannya? Ya kalau saya sih berharapnya apa namanya Kiai Imad bisa hadir di dua-duanya supaya jelas jadinya gitu. Itu aja sih harapan saya. Normatif ya Bib ya? Ya cukup lah kalau di Robito ya nggak boleh hadir ya Imam sekarang. Harus dibuat diskusi yang model baru. Robito itu harus buat metodologi diskusi yang bagus. Kalau cuma sekedar kayak gitu nggak betul, nggak pas. Ya, karena kan diskusi itu jamaah. Sementara Kiai Mada itu maunya kan seperti di Banten lah kurang lebih diskusinya, yang mana tim Anu sama tim Anu gitu kan soalnya kan supaya saling mengisi satu sama lainnya gitu kan. Nah sementara kalau yang di Robito kan hanya Kiai Jimat tunggal dari kajian pustaka gitu kan, nah itu kan memberatkan gitu. Enggak memberatkan. Kiai Mat maksudnya maksudnya aneh kalau memberatkan bang. Maksudnya memberatkan itu saya apa kan digodong beberapa pertanyaan, sementara kan orang yang satu ini kan capek juga atau apa kan, kalau bertim itu kan enak gitu kan, cari referensi satu sama lain kan pernah terjadi 1 lawan 6. Ukuran saya aja nggak sanggup dikalahkan kok, apalagi Kiai Mat sendiri. Cuman bukan itu yang saya maksud. Alangkah lebih bijaksananya diskusi itu berdasarkan metodologi yang benar-benar diatur gitu, nggak sembraut. Ya kalau pandangan saya sih baiknya apa namanya ya tanggapi saja. Kalau memang kalau memang merasa kuat dengan dalilnya tanggapi saja. Kalau menurut saya sih menang kalah itu tergantung perspektifnya masing-masing ya. Tadi Said Kori bilang di Banten menang, ya kalau pandangan saya nggak menang kan gitu-gitu aja tuh, yang penting saya nggak bilang saja, menang kan, gitu. Woi, saya nggak bilang menang, saya bilang tidak bisa dikalahkan, artinya nggak bilang menang kan. Kalau saya bilang menang berarti menang. Tapi kan artinya gini Mbak, artinya gini, saya salut sama Bang Rory saat itu, berani hadir, berani tampil, menjawab, artinya punya tanggung jawab atas apa yang dibaca. Kan itu yang kita tunggu tuh sebenarnya, kan gitu. Sebenarnya Kiai Imad juga berani hadir. Konteksnya nggak begitu Bang. Kiai Imad juga berani hadir kok. Ya, untuk masalah Robito. Cuman saya juga kalau cara ada pembisiknya, tata caranya aja. Bukan, tata cara pengadaan diskusi yang belum tepat. Harusnya biar tepat gitu. Kan seperti saya obrolin kemarin sama Gus Wapi itu. Said Kori mungkin boleh kasih saran kali ya. Baiknya kalau seandainya ada yang kurang tepat kan Kiai Imad dikasih undangan, balas aja sama permintaannya apa gitu kira-kira kan. Udah saya sampaikan sama Gus Wafi, disusun schedule ulang dengan cara yang udah saya sampaikan itu. Terus forkap Alawin sudah tahu itu. Mungkin mau di lobby forkom. Tapi di realisasi ya santai aja. Maksudnya ditambah gak tuh kira-kira? Ini usul. Kalau yang enak itu debat itu kayak pemilu presiden itu yang enak, ada tanya jawab kayak pemilu presiden kan enak itu, kayak begitu intinya ada pemandunya ya. Itulah yang harus ditiru kayak begitu, jadi bisa disiplin satu sama lain, disaksikan bersama juga ya. Iya, disaksikan, jelekkan. Jadi dari Robito berapa 3 orang, dari ini 3 orang, begitu, nggak usah banyak-banyak.
siapa yang mau diutus dari pihak ini, siapa yang mau diutus, lalu dileskan bersama, isinya satu persatu, ada waktunya, kayak gimana pemilihan presiden itu kan enak itu, bukan kayak begitu. Apalagi kalau ditambah yang memenangi diskusi dapat hadiah nikah sama gadis dari dari Abu Baba atau gimana gitu, dikasih lihat cewek-ceweknya gitu kan. Emang masih mau tuh? Wah, Emang masih mau? asal wadon mah siapa kagak mau wadon. Asal wadon lagi jadi bini mau lah. Memang dari undangan saja kita itu sudah bisa baca, tidak akan netral kalau seperti itu. Waktu-waktunya berbeda, terus waktu diskusinya juga masa 1,5 jam. Itu mau diskusi, mau ngapain itu? Ya enggak, kayak pemilu itu kan ada beberapa hari enak Kalau itu kayak pemilu itu seluruh rakyat Indonesia itu kita bisa menyaksikan tanpa ada praduga kalau seperti itu. Iya, dibikin lah tema kayak begitu. Halo, Mas. Numpang tanya, Mas. Sampai hari ini Mukibin apa Pak Alawi, Mas? Astagfirullah. Hah? Buat siapa ini? Oh, Yang ya udah. mana ini? Bukan ya, berarti Sehan nggak? bukan Mukibin. Oke, gue jalan. Intinya begini, kalau kita jadi tamu terus kita mau debat di rumah orang, di rumah yang ngundang kita, itu gimana gitu kan? Kita sebagai orang Indonesia itu sudah tahu loh adab bertamu itu gimana, kecuali mereka mungkin mereka nggak tahu itu, nggak beradab, Mau nggak di tahu. Mas, kalau mau di mana aja debatnya, mau nggak di Robito, nggak mau di Beliau Wali Songo. Kalau debatnya caranya kayak seperti yang di Mantan, rame-rame itu nggak bakalan nggak yang paling Ya. mencolok Iya, kecacatannya betul, itu begini betul. loh tuan-tuan. Yang paling mencolok itu belum ada konfirmasi kehadiran, ini sudah ditayangkan ke publik. Nah ini kan gimana gitu kan? Harusnya setelah ada konfirmasi orang hadir apa enggak, baru ditayangkan, disiarkan gitu kan, bahwa ini akan debat. Ini orang belum jelas hadir apa enggak langsung dikuar-kuar, ayo tablik akbar kan enggak begitu kan harusnya. Karena bikin banyak dari udang, ada udang di balik batu. Itu menunjukkan kan tidak menghargai Batu di sekali balik sama orang udang. lain. Ada udang di balik batu, ada batu di balik udang. Nah, sehingga Menghargai Ada sekali. lontong ini dalam kayaknya karung. gitu kan, alibi kita kan, wah ini jangan-jangan ada niat itikat kurang baik nih gitu kan. Ya kan dari situ aja udah kenilai kan orang tuh. Belum lagi nanti kita urut dari mulai tulisan undangannya seperti apa, dari jam, terus satu-satu diinterogasi di ruangan yang berbeda, di jam berbeda. Wah itu semakin melebar kan. Memang itu tanya jawab. Dan- Jadi satu persatu itu kayak tanya jawab gitu. Dan itu pun endingnya Iya. dengan waktu durasi yang tersedia pasti nggak ada kesimpulan. Adanya penekanan dari dan ini juga kan. Kan ini tuh harusnya itu diskusi akbar. Kenapa saya katakan akbar? Karena di sini masalah nasab ini ada beberapa disiplin ilmu pustaka, ilmu saintifik DNA, ilmu sejarah, sama ilmu filologi, yang mana satu sama lainnya ini harus duduk bersama bareng saling mengisi, tidak bisa dipisah-pisahkan. Iya. Nah, kalau dipisah-pisahkan repot. Iya bang, kalau rame-rame misalnya ada sampai 50 orang, kayak 30 orang itu yang dari pihak A, yang pihak B sekian orang, jadi nanti kami jawabnya itu nggak bisa satu-satu gitu. Enggak, bukan begitu Tuan. Maksudnya begini. Enggak, bukan begitu Tuan. Bukan begitu Tuan. Jadi bukan begitu, maksudnya ini wajib yang 4 ini wajib duduk. Nah,
daripada mereka itu nanti minimal bawa 3-3 misalnya gitu, bukan berarti harus sekian puluh orang, enggak. Ini kan ada Kiai Jimat gitu kan, dari Pustaka, DNA ada Dr. Sugeng, filolog ada Manahem Ali, terus sejarawan siapa gitu kan. Nah, masing-masing dari ini kan nanti bawa partner nih, 1 atau 2 orang gitu kan. Nah, ini yang keempat ini, 4 disiplin ini harus bersatu. Karena apa? Untuk saling melengkapi. Jangan satu-satu, kalau satu-satu nanti diberondong pertanyaan dengan misalnya begini nih, ada Dr. Sugeng namanya gitu kan dari DNA. Terus kemudian dihadapkan dengan diskusi dengan Robito atau Mbak Lawi. Nah, daripada Robito nanti akan nanya, "Hei Sugeng, tahu nggak DNA itu haram?" Dr. Sugeng kan nggak bisa jawab. Saya nggak tahu haram atau enggak, yang jelas itu bukan porsi saya. Porsi saya itu tes DNA ini mengkonfirmasi daripada suatu genetik DNA kepada leluhur, kan itu. Nah, ketika kumpul bersama, nanti yang jawab itu ketika ditanya hal itu, oh interupsi, pertanyaan itu jangan ditanya ke Dokter Sugeng. Itu saya bagiannya, kata kayak Jimat gitu kan. Karena saya yang bagian pustaka. Kan gitu. Ya kalau seperti itu sebenarnya teknis saja. Kalau moderatornya bisa menguasai dalam forum bisa, apalagi punya misal moderator ini loh, bukan masalah moderator, bisa mengontrol. bukan masalah moderator. Ini maksud saya ini hubungan terkait pemeriksaan di ruangan yang berbedanya itu loh, Gus Andri. Nah, Masalah iya, tekniknya makanya kita itu dikasih kisi-kisi. Apa yang dibawa itu kisi-kisinya kedua belah pihak harus pegang. Jadi untuk mengarahkan diskusi itu lebih mudah nanti moderatornya. Iya. iya, apalagi Saya pikir Kiai Jimat gak akan bisa jawab loh pertanyaan dari Robito. Kiai Jimat gak akan bisa jawab pertanyaan dari Robito ketika ditanya apakah tes DNA itu bisa memverifikasi nasab, keakuratannya bagaimana Kiai Jimat? Kiai Jimat gak akan bisa jawab karena bukan disiplin yang membidanginya Iya, kalau bukan terkait. porsinya. Nah, makanya Terus Mama Gupron nanti tanya jawab sama siapa? Pentingnya tuh begini loh ya Kang ya. Sama Wafi, tanya jawabnya sama Wafi. Masalah bahasa Suryani. Gimana? Ya, jadi kalau kita belajar dari diskusi di Banten gitu kan, yang memang saksinya kan Said Kori sendiri di situ sebagai delegasi ya. Kalau kita nyimak antara tema dengan moderator dengan hasil diskusi itu sangat berbeda sekali gitu loh. Temanya sudah benar misalkan, tapi yang berdiskusi yang moderator ini kalau dia juga tidak memahami konsep diskusi itu apa, akhirnya melebar kemana-mana sehingga substansi dari diskusi mengenai nasab itu Ya, itu betul. nggak nyambung. Nah itu yang kita tidak mau ya. Harapan kita kan ya betul. diskusi di Banten itu sebagai pelajaran ya. Kalaupun pada akhirnya menjadi debat kusir aja ya nggak perlu ngapain kan begitu. Itu yang memang diharapkan itu ujung-ujungnya ada bisa jalur. ribut. Iya ribut ya, Nah, ujung-ujungnya kan itu Said Kori kan makanya. di framing, Al-Kaburi Kepiawaian termasuk moderator itu iya. penting. Jadi ya kalau Jadi kan misalkan nanti begini nih, ada pertanyaan seperti ini bahwa bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang membenci duriah Nabi dia terlaknat. Ini kan gak ada hubungan ini. Nah ini si moderator harus paham. Cut pertanyaan yang kayak gitu kan? ya karena kan gini loh Kang ya apalagi ini berbicara tentang kajian ilmiah kan biasanya kan kajian ilmiah itu kan ada batasan masalah kan gitu kan. Nah di situ kan ya harusnya dibatasi gitu loh. Kalau kita misalkan membahas satu nasab ini banyak kan, semua orang punya nasab gitu kan. Tapi pembatasannya itu apa ya? Kalau misalkan dia selesainya hanya terhenti di salah satu klan, ya sudah klan itu aja yang dibahas gitu kan. Nah disitulah pentingnya peran moderator. Ya berarti kan moderator itu kan Iya. poinnya ada 2. Kalau mengenai memahami dalam konteks
perdebatan dia pasti paham. Yang terpentingnya itu satu, harus adil dalam pemberian waktu gitu loh. Dan juga harus menyelah kepada pihak-pihak yang memang berbicara itu di luar dari konteks. Itu bukan harus adil Bang dari waktu. Harus ada waktu tertentu, misalnya tanya jawabnya 5 menit atau 10 menit yang harus dijawab gitu. Harus ada Memang kayak presiden itu paling mantap lah. Nanya lagi kan gini Bos Din. Terus bagaimana dengan nasabahnya Sunan Giri itu, apakah tersambung? Nah ini kan Ya itu udah nggak kabur-kabur. nyambung. Ya kalau kita nonton ya di Banten itu, ya Said Khoury kan pada akhirnya Said Khoury berhadapan dengan 5 orang. Belum selesai jawab ini yang sana nyela. Belum selesai sana. Jadi ujung-ujungnya ya begitu, diam saudare itu kan gitu kan. Dan yang dibahas kita bayi nih. Itu aja sampai 1 jam kayaknya. Aduh. Ya, Jadi harapannya poinnya sih- di mana dengan nasab itu? debat Kan yang di Wantan itu yang paham ngertiin ya, orang yang agak ngerti gitu. Kalau ya orang yang bodoh ya disangka nggak ada jawabnya gitu. Karena saking banyaknya yang mau jawab sekian gitu, nggak teratur. ya intinya begini Bang, kalau daripada Robito yang mengirimkan surat undangan itu sangat tidak layak sekali dikatakan sebagai debat, dimana juga ketika mereka menyebutkan nama seseorang ketika mengundang itu sudah tidak menunjukkan rasa hormatnya, dimana seperti Profesor Kemenhan Ali itu kan beliau profesor, tidak disebutkan gelarnya. Beliau itu menghabiskan biaya, menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran untuk mendapatkan gelar itu. Ini udah kelihatan bahwa mereka itu sudah meremehkan sekali. Ini saja sudah tidak netral menurut saya, kan seperti itu. Assalamualaikum saudaraku semuanya. Waalaikumsalam. Tapi kalau saya ditanya itu Pajero punya siapa? Ya punya gua dong. Saya nggak repot-repot. Nggak percaya gua mah. Mana STNK BPKB-nya nih? Saya nggak pusing-pusing. Kentut lah lo yang nanya lo. Saya nggak gitu. Saya langsung tunjukin kalau memang Kalau benar yang ini punya waras saya. kan memang seperti itu Kang Bako. Ini kan kita kan bukan orang waras lawannya. Kalau kita itu berpikir sebenarnya dikasih antitesis dulu. Kalau ada perbedaan atau kesamaan, nah, di forum diskusi itulah untuk didiskusikan. Jadi bahannya ada, dibedah, iya. Ini asal gabruk aja ini. Sebenarnya sih gampang kalau mendesain itu. Abad sebelum abad 8 udah terlalu deh. Kalau ada, Iya. saya tuh. Udah simpel. Ya, emang nggak ada Gimana? gimana? Ya kibarkan Ya, bendera putih, kalau nggak ada udah. Gue sauji nih. Nah, Habib nih. Paling poin debatnya itu saya udah bisa ukur. Kalaupun debat saya sudah bisa ukur. Dia tidak akan berdebat tentang adanya kitab sejaman karena memang nggak ada kitab sejaman. Paling akan debat itu memuncak di bahwa teori harus mendatangkan kitab sejaman itu nggak wajib dan nggak ada. Paling di sana poinnya. Itu yang akan diobo-obo itu. Nggak mungkin, Nggak mungkin, debat itu nggak mungkin, debat di RA itu nggak mungkin. Meskipun Kiai Mat itu lo nggak debat yang dibahas, waktunya aja cuma 1 jam. Memang ada diskusi 1 jam itu, memang ada. Nggak ada. Ya benar. Ada Gus, Audi ada. Nah itu nggak mungkin selesai Said Khoury. Iya kan dia mintanya kitab sejaman, begitu dapat kitab sejaman selesai. Nggak mungkin bisa munculin kitab sejaman, memang nggak ada kitab sejaman. Ada. Iya nggak mungkin. Kalau Siapa bilang? Mereka sudah punya loh. Nah tinggal ditunjukin aja. Kalau ada Ya, STNK nggak mau BPKB-nya, nunjukin, karena berarti
Berarti palsu. Karena mereka mau mendebat dulu Fotokopian. baru nunjukin gitu. Ditunjukin dulu aja. Kalau memang ada kitab sejarah. Kalau nunjukin dulu mah nggak aman, nunjukin dulu ya sekarang lah. Saya sekarang ditunjukin. Itu nggak ada. Ya masa nunjukin dulu. Nggak mungkin Nunjukinnya selesai itu, sekarang. Pak. Nggak mungkin selesai. Iya, Tidak ada, udah 2 tahun. ada loh. Itu kan Perdebatkan itu lagi. kan dari saya kitab sejamannya. Jadi dengan perjanjian nanti kalau setelah diskusi Kiai Iman Rungkat, berarti saya dapat duit. Berapa M? Berapa? Dapat pondok ya. Apa kontraknya itu? Kata gua dapat 10 itu miliar. kontraknya. Pondok. Pak Ku, ente ingat gak yang dulu gue bilang kalau Robito mau keterangan kitab sejaman ada sama gue gitu kan? Ya kan? 10 miliar. 10 miliar. Iya, tapi repot sih. Jadi begini saya temanya itu begini. Ini nih. M itu duit Ini semua, urutan Kak Said. urutan debat itu begini loh. Urutan debat itu begini loh. Pertama kajian pustaka dulu, Kaji Iman, kajian pustaka. Nah, setelah kajian pustaka menyampaikan referensi gitu kan. Nah, maka si referensinya ini akan dicek oleh ahli filolog gitu kan. Apakah betul berdasarkan manuskripnya, apakah buat-buatan, nanti diteliti filolog. Ternyata uji filolog itu lolos, sukses, berhasil. Oke, berarti nasabah lawi secara kajian pustaka sahih. Nah, setelah itu urusan kedua apa? Dari kajian saintifik, karena saintifik ini dia tidak mengikat dengan kajian pustaka, berbeda. Nah, oke, kajian pustaka selamat nih, Mbak Lawi ada kitab sejamannya dan soheh dari filolog. Tapi secara tes DNA gimana nih? Kata tukang tes DNA, nggak perlu. nggak nyambung Gimana nih, sih? gitu kan? Nggak perlu lagi kalau data kitabnya Kan udah ada hasil, nggak perlu. Sayid kalau belum tes DNA-nya ya nggak perlu. Tapi kan ini sudah ada hasil daripada tes DNA-nya. Kalau belum mereka tes DNA-nya belum, misalnya belum ada hasil. Itu yang kesalahan Kan tuh udah ada hasil. tesnya. Iya, berarti tes DNA-nya itu mesinnya salah. Tadi Kalau saya belum ada hasil, nah, maka jangan dituntut tes DNA. Ya. Kalau udah ada hasil, Ya. Gimana? Kalau 10 M kecil, paling enggak 100 lah minta. Kecil minimal Nggak 100 lah. sanggup. Kan kasihan mereka kan udah minta ya kan, tolongin saya Kori begini begitu. Ya udahlah 10 miliar. Coba 10 miliar saya analisa berapa jumlah kalian kan 20 juta di. Ya, tapi udah justru yang tanda penengah tangannya itu ahli filolog sebetulnya. Kalau filolog itu dia akan meneliti sumber referensi KJ Imad dan juga akan meneliti sumber referensi dari Robito. Betul nggak ini ada manuskripnya dan manuskripnya ini Ada. terkonfirmasi Memang benar ada nggak? kok. Kan gitu. Emang ada. Enggak, itu kitab yang sudah intisar, nggak perlu manuskrip, memang kitabnya ada, gitu loh, gampang bisa diakses. Gitu. Tapi dia nggak bisa diakses dengan download, harus dibeli dengan duit, pesen. Lah. Abadnya abad ke-5 loh. 10 lah. Abad ke-5. 20 aja. 20 aja, 20 Hah? mintanya. Kan udah transaksi. Udah ngasih DP. Ente nggak ngomong-ngomong sih anu. Harusnya 20. Ya kan. Ya mau ngomong-ngomong Ya, gimana, gimana? ntar nanti pada minta lagi. Pokoknya kaget ya Iman ini. Orang cukup 1 jam. Jelas Gus Auzi. Gimana, Seth? Iya jelas ada kitab sejamannya. Saya ada kitab sejamannya jelas. Kenapa nggak ditunjukin aja?
Nah ini kan buat apa ngeluarin dana gede-gede sampai 10 miliar kalau nggak ada berita spektakuler. Kalau gitu nggak spektakuler dong. Ini nasab udah babak belur loh. Ini cuma framing aja atau serius saya itu hari. Iya, saya kok. Framing aja atau serius. Serius? Jadi ngapain ditanggep? Gus Auji ngapain harus nanya Tolong hal ya, itu? Kang Begini loh Gus Auji, ukurannya begini Gus Auji. Saya bentar, Apa Kang yang Fakur, tolong ada ini. Tolong ini ya, Kang apa yang Fakur. ada di tangan Anda, itulah yang Anda yakini. Sebentar sedikit. Sebentar, ini loh Ratna ini dari tadi itu nyepan terus. Kasihan yang tapping yang lainnya. Cepatnya sama-sama itu aja. Mending diskusikan Mana? aja. Nanya kemana? Ratna itu. Ya memang ada Diskusikan aja kitabnya itu. kok. Tappingannya itu aja. Ratan. Nah itu tappingannya itu aja. Namanya Ratan tuh. Bukan aja itu. Ratna itu. Enggak Diskusikan kelihatan. aja tappingannya. Gus Auzi, halo. Ya, gimana saya? Panjenengan mau ngasih berapa kalau saya kasih lihat datanya abad kelima kitab sejaman? Ngapain urusannya sama Habib Fauzi? Fauzi. Lawan Lah, itu Mbak Gak Lawi. ada sama urusan saya. Ya panjenengan nanti bisa nyari cuan lagi entar. Oh, maksudnya dijual lagi gitu. Iya. Lo Ini bisa bisnis, ini bisnis. jualnya kan kalau Auji. saya kan nggak ngasih kitab, ngasih datanya, ngasih kitab ini namanya ini tahun ini gitu loh. Karangan anu, kalau mau pesan kitabnya itu murah, tinggal Jadi, dibeli poinnya- di internet. Gus Auji, poinnya begini Gus Auji, terlepas ada atau enggak Betul. ada, yang jelas yang kita yakini itu perkara yang ada sekarang ini. Ya kalau misalnya enggak ada di depan mata Ya kita, udah. tapi katanya ada, ya udah, berarti kita yakini yang ada sekarang di depan mata. Ada. Kan gitu. Ngapain kita harus Kasihan Ratna loh, udah percaya Yes, itu jadi sama kita- statementnya Saya Said boleh Kori. bertanya kepada Kak Fakur ini. Boleh saya bertanya Kak Fakur? ya, Boleh saya? ya. Boleh ya, saya bertanya pribadi kepada jenengan ya. Boleh ya? Yuk, siap. Jenengan kan jelaskan condong meyakini tesisnya Kiai Iman. Oke ya, sepakat ya ini ya. Ya. Oke ya, saya tanya ke Kang Fakur lo ya. Yai Jerman, bentar. Yai Jerman, Oh, Yai Ali, bentar lo ya. Saya tanya ke Kang Fakur ini. Anda meyakini tesisnya Kiai Iman, satu. Oke, positif? Ya. Ya. Terus Anda setiap hari pagi, siang, sore, malam live seperti ini membahas nasab. Ya, ini saya tanya ke jenengan lo ya. Hmm. Jenengan dapat apa? Satu. Hmm. Dua. Kiai Imat itu lo santai, duduk manis, undangannya kemana-mana, cair kemana-mana, Ya. cuannya banyak. Ya. Ya. Untungin jenengan apa? Saya bentar santri bertarung, menang ya Gus. Ya. Jerman ya Jerman, diam. Saya tanya ke jenengan, pribadi ini tanya ke jenengan, khusus jenengan ini. Satu Siap. itu, untungnya apa? Siap. Dua, Jawab ya. ya Iman dulu Anda setiap hari teriak-teriak terkait tesis ya, terkait Balawi Lungka, Ya. terkait apapun itu ya. Terus Kiai Imat itu undangnya di mana-mana, ceramahnya di mana-mana, cuan, lebih kaya, lebihnya Ya. kelompok-kelompok ya. Terus jenengan Siap. untungnya apa? Kalau menyadarkan Ya. umat, ya, umat-umat sekarang sudah pada sadar, banyak juga yang membahas nasab. Ya. Terima kasih. Oke, Ya. Jadi gini Gus Auji ya. ya, Gus Auji kalau menjadi seorang santri, santri kan ya. Puncak Atau- klimaks seorang Ya. puncak klimaks Ya. seorang santri itu ketika dia dapat suatu ilmu, gitu kan? Dapat ilmu nih, ilmu nahu atau ilmu dan sejenisnya. Puncak klimaknya itu di mana dia bisa mengekspresikan apa yang dia ketahui kepada anak muridnya. Disitulah ada ladatul ilmi itu di sana. Nah,
sekarang saya menikmati daripada pemikiran buah karya Kiai Haji Imad, terus kemudian dengan media ini saya menyampaikan kepada publik, ini kebahagiaan tersendiri bagi saya. Walaupun saya berisiko di sini, apa resikonya itu? Saya menghabiskan banyak waktu, banyak duit, untuk ya minimal yang paling real menghabiskan kuota gitu kan. Tapi yang lebih penting itu waktu sebetulnya gitu kan. Nah, ya hal itulah gitu kan, ada ladatul ilm di sana. Selain daripada tentunya kita siar, karena ini menyangkut unsur apa namanya agama. Itu perihal misalnya kayak iman untuk jawab. apa atau seperti apa, ya itu perkara lain. Oke, saya dengan jawaban Anda ini, saya menerima. Boleh saya tambahin? Nggak Boleh mau saya aku tambahin, sampai Habib sampai Wazi? nggak pernah buka room, nggak mau aku males. Aku tanya ke Pak Purwo. Wes gak, Begini loh. Mana takon menang apa menang Ini, sampean? Bati itu tergantung modalnya. Kiai Imad itu modalnya tesis, wajar undangannya di mana-mana. Kang Baku modalnya cuma kuota. Gini loh, Kiai Haji Imad sangat wajar ya. Mohon maaf nih, saya ketika misalnya daripada polemik nasab ini, Kiai Haji Imad itu mendapatkan keberkahan ya. Ini sangat wajar karena resiko yang diambil pun Kiai Haji Imad ini nggak tanggung-tanggung loh. Resikonya begini nih, saya pernah nanyain langsung kepada Kiai Haji Imad. Ya. Kiai, saya bilang gitu kan, kenapa kok dengan PD-nya Kiai itu pada saat itu tuh untuk mencuatkan daripada apa yang Kiai kaji ini, kok berani-beraninya, saya bilang gitu kan, di mana lagi puncak-puncaknya hegemoni cucu Nabi kepada habaib, yang jangankan kita mengomentari nasabnya, mengomentari perilakunya saja pada saat itu digunjing Kiai, orang Kiai yang punya pesantren itu akan gulung tikar gitu kan. Nah, Kiai Jabat jawabnya apa? Iya, saya pun berpikir ke sana bahwa saya sudah menyiapkan diri bahwa ini kalau misalnya tidak ada respon dari publik, pasti saya dapat hujatan yang luar biasa daripada publik nih gitu kan, karena ini sangat-sangat sensitif urusan nasab ini gitu kan. Tapi kata Kiai Haji Imad, motivasi saya adalah apa? Karena ini adalah suatu kajian dan saya yakini ini adalah kebenaran, yang mana koridornya adalah kulil haq walakana muron. Meskipun nanti setelah saya publikasi kajian ini saya harus gulung tikar pesantren saya karena diboikot beberapa kiai-kiai misalnya nggak bersepakat, itu resiko, nggak apa-apa. Justru Kiai Haji Imad itu berpikirnya itu beliau ini akan tenggelam, tidak berpikir bahwa ini akan disambut gayung oleh publik loh, karena sangat mustahil publik itu akan menerima gitu kan di tengah hegemoni pada saat itu. Tapi ya namanya kebenaran yang mengawalnya itu Tuhan gitu kan, yang luar biasa di luar ekspektasi. Nah, sehingga karena Kiai Haji Imad sanggup dengan resiko itu, Allah pun memberikan apresiasi kepada Kiai Haji Imad dengan berbagai macam keberkahan-keberkahan yang seperti sekarang diterima, yaitu madah, pujian, sanjungan kepada beliau gitu kan. Itu sangat layak dan pantas. Takbir. Oke. Bisa saya terima. Iya, benar. Kalau Gus Wadi Benar. Ada Yang ya, babak belur siapa? Yo. Kalau ngomong lo cilok. Tidak ya, maka ada ulangnya lo. Ya Kinggong. Assalamualaikum Ki. Yang dipersekusi siapa, yo? Gus, Auji sih ente begitu sih Gus. Loh, Ngomongnya. Tanya kenapa aku kan ramai akhirnya gitu loh. Bukan. Karena ini bertanya serius Bukan, pribadi antum. kepada Kak Fakul. Yang menikmati dengkulnya Kiai Imad siapa? Tanya antum begitu sih, tanya antum tuh Yang Anda tahu, cuma Pak. 4 bulan bikin organisasi terus dapat Begini saya Sayyid, Paku Sayyid. yang 4 bulan bikin organisasi terus punya mobil Alfa siapa? Ya, saya jawab ya. Hah? Said itu jangan lupa juga, Said jangan lupa. Said itu mendapati suatu keberkahan, Said. Mohon maaf dengan Gus sangat. Auji koper meletuk di pertanyaan Said yang nyerempet nih, yang ditembak terkadang, siapa? mohon maaf Said ya, ini Paku kritik nggak saya paham ya. memang kadang-kadang. Kak Fakul ya. Sebentar begini. Saya mau mengingatkan Said ya. Mohon maaf Said ini untuk diterima ini niat baik saya. Said ini lupa
lupa bahwa nikmat kebesaran nama itu lebih utama daripada nikmat yang sifatnya itu yang gak jelas seperti materi gitu. Ini materi itu kecil, bisa ada, bisa sekejap juga hilang. Tapi dengan berkah tesis ini, di sini Said, dari pelosok negeri sampai kota, siapa yang tidak mengenal Said Qori? Yang pada saat itu bukan siapa-siapa. Ini berkah tesis juga. Tinggal Said sekarang, tinggal Said sekarang mengolah popularitas ini dengan baik. Cilok 2014 ya, saya masuk TV Antv ceramah 22 tahun berturut-turut, 2 kali Ramadan berturut-turut. Tapi kan enggak seterkenal sekarang saya nggak kenal, nggak tahu juga. Enggak, Kalau sekarang iya. Sebentar, permasalahannya pada masa itu kan TV Antv itu kan belum terkenal, artinya belum orang ceramah di situ kan, ceramah subuh, ceramah sahur. Yang intinya gua udah pernah masuk TV dan banyak orang tahu gitu. Jadi ya bukan masalah terkenalnya. Saya nggak tahu, nggak. Ya siapa yang nggak pernah nonton TV kok tahu gimana? Dia emang Auzi dia, Gini. Auzi dia emang bener-bener Gus Auzi dia. Memang nikmatnya gini loh. biar kita meluruskan, nggak apa-apa, betul. Jadi ada hal yang terkadang daripada Said ini dilupakan gitu kan, dilupakan bahwa kebesaran popularitas itu lebih tinggi, jah itu lebih besar sebetulnya, harus kita syukuri daripada mohon maaf, materi misalnya. Karena dengan jah kalau kita bisa mengolahnya, itu justru itu lebih menguntungkan daripada harta loh, martabat itu, di mana Said Qori ini akan tercatat oleh sejarah di kemudian hari. Seperti itu loh. Jangan salah. Kang Faku, bukan itu saja Kang Faku. Ini ya, Said Qori itu dapat nama, siapa yang nggak kenal sekarang Said Qori di dunia pertiktokan, yang nggak kenal Said Qori berarti dia bukan pertiktokan itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini gara-gara polemik ini punya mobil baru, laptop baru, bahkan ada rencana ini istri baru katanya ini. Kan ente premingan si Saripudin mata picek Itu beneran loh. Said Qori udah punya mobil baru. Udah oh Gus Auzi itu framing. Jangan. Udah. Ya kenapa? Enggak guyon Jadi, yang terakhir jadi itu. gini guyon. Said itu harus karena begini Said, dalam yang saya pelajari daripada selebritis gitu kan, ada yang tiba-tiba dia itu populer gitu kan, karena tidak bisa mengolah kepopulerannya seperti Ade Londok yang di Bandung itu yang viral itu kan, Mang Oleh itu apa sih, kue apa sih, yang kue Mang Oleh itu, dia itu udah ada atas angin, dading Mang Oleh gitu kan, karena dia tidak bisa mengolah kepopuleritasannya sehingga dia jatuh lagi ke bawah. Nah, artinya ada lagi orang yang ketika momentum dia dapat panggung popularitas, dia bisa mengolahnya, kemudian sampai sekarang dia itu mapan, berhasil. Banyak loh itu daripada seperti youtuber gitu. Nah, jadi sekarang konteksnya saya kan udah terbang nih di atas angin. Kalau ngomong tesis pasti siapa yang tidak kenal Said Qori, tinggal mengolahnya itu, tinggal mengolah sedemikian rupa bagaimana caranya supaya Said ini tetap di atas angin gitu. Said Cilok dengerin ya. ya. Kamu itu orang dagang bakso, dagang cilok ya, dagang ayam. Kalau ngomong bisa lah, oke ya. Lu mah gak tahu orang jahat